Maggot BSF Infinity, Hang Protein, Multivitamin, Spirulina, Picocanin. Apa lah kuwi. Berarti bosok iki. Fungsine mencukupi kebutuhan vitamin, mempertajam dan mempertegas bar karo apa ini? Yo best quality lah pokoknya. Iki mah kaya ular kaya blatung iki. Terus siji meneh iki ana apa iki? Udang kering titanium, Hang multivitamin, astaxanthin, karotenoid. Wah, angel tenan iki lho bocah. Wis, cangkeme bosok ngene iki ya, angel. Fungsi mencukupi kebutuhan vitamin pada ikan, mencerahkan warna serta mempertegas bar. Kandungannya yellow pigment. Iki nek kaya panganan sih, tapi iki untuk panganannya uang iki. Wis lekas toh. sorry guys, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Dab Predator Fish. Oke, pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah dapat membuat atau mengupload video tentang ikan-ikan cana saya ini, dan insya Allah saya berencana hari ini akan memberi kalian semua tentang 5 tips atau 5 tips and trick bagaimana cara merawat cana bagi yang pemula guys. Seperti itu. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya guys, karena subscribe itu gratis dan nggak bayar. Oke, langsung saja ke tutorial apa namanya, tips dan triknya ya guys. Oke ya gengs, dan di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 5 tips dan trik bagaimana cara memelihara cana bagi pemula gengs. Seperti itu. Di sini dulu ikan namanya si buluk, tapi sudah alhamdulillah sudah payu. Di sini masih ada progresan kecil. Ini ada 2, kalau minat bisa langsung DM saya saja. Dan ini bukan ikan cana, tapi saya suka. Ini aligator. Aligator maksud saya. Ya, ini juga kalau mau minat bisa dibeli, bisa untuk dijual atau not for sale. Untuk dijual lah, untuk intinya ini cuman iseng-iseng berhadiah saja, diberi teman. Jadi saya menjualnya saja. Seperti itu. Oke, langsung saja kembali ke topiknya guys, yaitu 5 tips dan trik cara memelihara cana bagi pemula guys. Di sini yang pertama yaitu 1, tidak menggunakan filter. Karena apa? Di sini ikan cana pada habitat aslinya sini. Yang pertama, di sini tidak dianjurkan menggunakan filter, guys. Karena apa? Ikan cana tersebut hidup di perairan yang tenang. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan mesin aerator atau filter yang arusnya cukup begitu deras, jadi si ikan jadi terombang-ambing kena arus seperti itu. Jadi ikan cana ini aman tidak menggunakan filter guys. Apabila ingin memberinya dia filter juga tidak apa-apa. Jadi lihat si ikannya guys. Jadi kalau si ikannya
masih kecil 5 sampai atau 11 sampai 14 cm, itu jika diberi filter yang daya arusnya sangat deras, itu kasihan sekali gengs ikannya. Jadi jika ingin diberi filter tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa gengs, seperti itu. Tapi saran saya sih tidak usah, karena apa? Ikan cana tersebut merupakan ikan yang one pack atau ikan yang anti stres atau apa namanya, ya bertahan hidup di tanpa filter. Tapi saran saya bisa menggunakan aerator yang diberi pelupuk-pelupuk, terus ditaruh pinggir di situ, terus itu otomatis gelembungnya keluar plucuk kayak gitu, itu juga tidak apa-apa. Ikan cana tersebut juga adalah ikan cana yang tipenya bersih gengs. Jadi ikan tersebut tidak sering mengosak-ngasik, bahasa Jawane substratnya yang di bawah itu, jadi aman dan terkendali seperti itu. Dan yang kedua gengs, ada substrat. Di sini saya menggunakan substrat pasir Malang gengs, pasir Malang merah, sama di sini ada pasir Malang dicampur silika. Itu sini juga ada baby pulcra menggunakan pasir Malang merah, tapi di sini diosak asik sama pultranya. Seperti itu. Substratnya juga terdiri dari pasir Malang merah, hitam, pasir Bali, pasir silika, dan lain-lain. Asalkan jangan menggunakan bebatuan kecil-kecilan gengs. Karena apa? Bebatuan kecil-kecilan itu tidak dapat menyerap amoniak gengs. Apa itu amoniak? Amoniak adalah sebuah kotoran atau hasil dari kotoran si ikan. Ya, bakterinya lah maksudnya. Maksud saya bakteri dari si ikan. Bakteri kotoran si ikan maksudnya. Itu tidak dapat diserap oleh batu gengs. Jadi saya saranin menggunakan pasir Malang merah sama pasir Malang hitam dan pasir silika, atau bisa dicampur juga. Seperti ini saya campur menggunakan pasir Malang sama pasir silika gengs. Seperti itu. Kenapa menggunakan pasir Malang merah, tidak menggunakan bebatuan? Karena pasir Malang merah ini cocok sekali untuk menyerap amoniak atau bakteri dari kotoran si ikan. Jadi aman, terkendali, walaupun airnya tidak tidak menggunakan filter. Jadi ini alhamdulillah masih jernih. Tapi kalau di pasirnya diosak asik seperti itu, jadi kemebul anunya apa, amoniaknya itu mobal, glek mobal. Weh, utek kuwi lho weh, iki wis mobal. Iki wis. Jadi saran saya menggunakan pasir Malang merah untuk progresan kecil seperti ini. Seperti ini progresan saya. Jadi saya saranin dan recommended sekali untuk penggunaan substrat pasir Malang merah ini untuk treatment dan progresan kecil-kecilan gengs. Oke, langsung saja ke nomor 3 gengs, yaitu pengurasan tank. Pengurasan tank ya gengs. Jadi di sini untuk pengurasan tank sendiri tidak boleh full kuras habis gengs. Karena apa? Jika dikuras habis, maka bakteri atau pH air yang sudah ada terkandung dalam air lama tersebut akan menghilang. Jadi tidak bagus untuk diasatin, dikuras total, maksud saya seperti itu. Jadi usahakan kuras tank itu 50% saja geng. Kalau misalnya ini segini, paling ya segini. Itu caranya diusap saja bagian depan, bagian belakang, sama bagian sana belakang juga. Terus pasirnya itu kita ambil, serok, terus kita kita rendam air hangat terlebih dahulu untuk
bakteri-bakteri yang amoniaknya tadi menghilang dan supaya bersih, otomatis seperti kayak banyu kum-kuman botol warnanya merah seperti kayak itu. Jadi ya seperti itu tadi, 50% saja dan jangan dikuras habis. Ya misalnya seperti ini saya sekat. Ini saya sekat, saya kuras yang sebelah sini, saya kuras habis, yang sebelah ini saya kuras 50% saja. Terus saya ingin opolah jenenge istilahnya menyalin menaruh air menaruh air tersebut ke dalam sini. Ini misalnya misalnya tank ini kosong, yang ini ada ikannya satu, terus sini yang ini seumpama mau dikuras total, terus ini airnya masih ada, terus air yang di sini saya pindah ke tank yang sini. Jadi itu sama saja guys, jadi beda tempat, beda bakteri, beda pH-nya guys. Jadi usahakan kuras itu 30 saja, terus airnya baru guys, seperti itu. Terus seperti itu. Dan alhamdulillah ikan-ikan saya ya seperti ini. Yang ini udah lama ini belum tak kuras, ini belum ada waktu, belum sempet. Yang ini dulu kena jamur. Oh iya, untuk pengobatan jamur itu ke video selanjutnya saja ya gengs. Insya Allah saya akan membuatnya. A few moments later. Atau tips keempat guys, saya sengaja tidak menampilkan ikan saya. Karena apa? Saya cuman mau sedikit promo dan membantu hasil karya sendiri ya. Alhamdulillah ini sudah terkenal di seluruh mancanegara atau luar Pulau Jawa juga sih. Ya langsung saja ya. Ini di urutan keempat ada pemberian pakan guys. Saya di sini untuk pemberian pakan tersebut saya tidak main puasa guys. Karena apa? Saya kasihan sekali sama ikan yang ada di sini. Karena untuk metode puasa sendiri, karena asupannya itu tidak tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Jadi saya di sini main 12 jam saja guys. Seperti itu. Ada kalanya juga makan besar jam hari Senin sama hari Kamis itu makan besar, yaitu pemberian udang segar, cacing dan lain-lain. Sini untuk camilan sendiri saya menggunakan produk dari Ceko Snackers Feed Store. Ini ada 3 jenis varian. Bentar kuali. Yang ini untuk red bervarian red, cana bervarian red, ya red sampit, red barito, red sentarum dan lain-lain. Yang ini maggot BSF untuk semua ikan. Jadi semua ikan bisa menggunakan produk ini. Maggot BSF ini enak ini. Terus yang ini ada udang kering titanium. Ini khusus YS, yellow sentarum dan lain-lain yang berbau yellow guys. Ingat, berbau yellow, tidak berbau kecut. Seperti itu. Sini dari Mas Snacker Feed Store atau sebut saja Dan Beamer. Nah, itu ini dia menciptakan 3 varian nih pakan ikan yang terkenal di seluruh mancanegara. Sini saya sedikit mereview ya, padahal saya tidak di video sebelumnya ada tentang review tentang pakan ini, tapi ya saya sedikit membantu
Yo ngewangi konco, yo ngewangi usaha kecil-kecilan seperti ini kan ya nggak ada salahnya. Sopo ngerti aku di iwak karo Mas Bino. Kalau kita kan iwake akeh kae. Ya langsung aja. Iki yang pertama ada udang kering platinum multivitamin, ada kandungannya multivitamin, astaxanthin, xanthaxanthin, boh cocok bosok iki. Ya ini tersebut adalah kandungan-kandungan terdapat di ini. Fungsinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan vitamin, membantu mencerahkan warna dan kandungan bakat bunga, dan vitamin C untuk tidak stres. Dan ini iki mau gue sing red barito red varian red bulan order. Terus ini ada udang kering titanium yang multivitamin, astaxanthin, carotenoid. Angel nek ilat coba maca bahasa Inggris iki rada kepiye ngono. Ya fungsinya juga sama, tapi ini untuk bervarian yang dominan yellow. Untuk YS. Terus yang ini ada maggot BSF Infinity yang protein multivitamin spirulina picocane. Ya, fungsi maggot ini mencukupi kebutuhan vitamin ikan tentu saja pastinya, dan mempertajam atau mempertegas songo kayak. Nah itu bar maksud saya. Itu mempertebal bar, makin bunga semakin cepat, dan dot pada si ikan. Yang jelas ini juga mengandung vitamin C, mencegah stres pada ikan. Jadi sing do sariawan kayak kan do kekurangan vitamin C, jadi yo konsumsi ini. Ora dulu. Ya ini saya memberi pakan ini metode keempat ya, tadi pemberian pakan. Saya menggunakan camilan ini saya menggunakan camilan ini yaitu ya 12 jam. Jadi misalnya saya memberinya berangkat kerja jam 8, terus saya nanti malam jam 8 malam itu saya beri pakan lagi guys. Dan tipenya terlihat sesuai kondisi si ikan ya guys, postur tubuh si ikan. Jadi kalau ikannya kecil diberi 2:2 saja, jadi ini 2 ini 2. Terus kalau ikannya sudah besar ya bisa 3, bisa 3, bisa 2 ya, dicampur jadi tidak satu-satu, jadi dicampur aja langsung gini set biar cocok seperti itu. Jadi buruan diorder, dan diorder guys di Shopee atau di IG-nya Mas Bino atau di Snacker Fish Store juga ada. Bisa pesen lewat saya di Mazda Predator Fish atau di IG-nya saya Wahyu Rizal. Seperti itu, dan Den Beamer Shop sama Snacker Fish Store. Nah, itu bisa juga kunjungi di Shopee kita gengs. Shopee ya, Shopee. Itu bisa COD, bisa PCB, itu bisa plus kok ngopi juga guys. Jadi utamakan PCB, bisa COD biar mesra, tapi tetap patuhi protokol dan jaga kesehatan. Seperti itu, bisa langsung dicek di Shopee ya guys. Feed Store, Snacker Feed Store. Nih produknya ada 3, jadi buruan, jangan nanti tidak kehabisan. Stok sebenarnya masih banyak, tapi kan ya banyak sih. Tapi ya buruan diorder saja. Untuk hasilnya yang alhamdulillah terbukti 100% ampuh dan terpercaya di seluruh mancanegara. Pokoknya top markotop, mantap jiwa. A few moments later. Dan di urutan kelima, saya ini adalah selalu berinteraksi. Bagi saya, berinteraksi pada si ikan itu penting gengs. Karena apa? Supaya si ikan apal dengan saya atau majikannya. Jadi selalu digoda-goda, dijak bermain, dijak guyu, dijak curhat, dijak kelon. Pokoknya selalu berinteraksi saja. Situ
Wah, cangkeme pahit. Yo karo uduk sik. Kopi barang. Ya, lanjut di urutan kelima. Di urutan kelima maksud saya ada selalu berinteraksi. Ya, si ikan juga diajak bermain, dijak dolan, dijak curhat tentang masalah urip dhewe, ya masalah kejeron, ya masalah loro ati, ya iso diluapkan karo si ikan tersebut. Guyon guys. Jadi ya di sini berinteraksi tersebut yaitu dengan menggodanya dengan pakannya guys. Jadi kita goda dengan pakannya atau menggunakan cermin. Kita gunakan cermin di bagian tanknya guys, di depan tank atau di samping tank. Untuk apa? Untuk si ikan tidak mengalami kemageran dan selalu aktif. Jika ya saran saya sewajarnya saja. Jadi untuk penggunaan cermin seperti ini. Nah, jadi emang ngocok. Jadi ya sewajarnya aja, jangan terlalu sering karena menyebabkan ikan juga stres dan terlalu gaduk-gaduk bagian depan, jadi sering mencolot terus kena sabuk akhirnya bonyok seperti itu. Sewajarnya saja, jangan terlalu sering ya. Kalau slow saja atau kalau sempat meluangkan waktu untuk menghilangkan stres, penat, loro ati, loro jiwa, gangguan opo, ya kuwi menggunakan kaca. Jadi bentar saya tunjukin guys seperti ini. Nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Nah, penggunaan kacanya seperti ini guys. Jadi bentar, ikan nggak kelihatan. Ini alhamdulillah mantap-mantap jiwa guys. Ini selalu saya, ya tidak selalu, kalau jika saya selot, saya kesel, saya capek, itu selalu saya main, tapi tidak terlalu sering karena waktu yang sangat terbatas untuk beristirahat. Tapi saya beristirahat selalu bersama si ikan-ikan buah hati saya ini. Buah hati ini. Jadi saya selalu berinteraksi menggunakan cermin dan saya goda pakan. Ini juga fungsinya juga lebih dari itu guys. Karena apa? Untuk melihat atau semakin mempertegas warnanya guys, dan warna barnya guys, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu sering menggunakan kaca, kan otomatis seperti ini waduk-waduk bagian tuh depannya. Nah seperti itu, jangan terlalu sering. Usahakan diaturlah waktunya untuk bermain seperti ini dan digoda-goda juga seperti ini. Kalau bisa dari kejauhan seperti ini si ikan mulai berkontraksi. Yang ini juga bisa, tapi ini habis makan guys, jadi warnanya agak pudar. Keluar geni. Mah kurang mangan iwake wis mangan. Seperti itu, dan intinya jangan terlalu sering karena si ikan bisa stres dan menabrak kaca bagian depan dan bisa mencolot mengenai sabuk atas guys. Ya mungkin seperti itu saja video dari saya. Ya mohon maaf jika ada salah kata atau selalu nyenonoh seperti itu. Ya mau gimana lagi, ya sedikit hiburan atau menghibur diri sendiri, dan alangkah baiknya kalian juga terhibur. Jadi saya ikut senang mendapat pahala karena telah menghibur seseorang. Yaitu 5 tips dan trik tadi bisa
tiru di rumah dan boleh dicontoh. Yang pertama ada penggunaan filter, jangan menggunakan filter, itu saran saya tidak usah menggunakan filter karena si ikan wantek, kebal mati. Tidak menggunakan filter, bisa menggunakan aerator yang diberi pupuk itu. Terus yang kedua penggunaan substrat, yaitu pasir malang merah, pasir malang hitam, pasir silika, pasir Bali dan lain-lain. Dan jangan menggunakan batu ya, hiasan batu itu tidak menyerap amoniak. Dan yang ketiga pengurasan tank. Pengurasan tank tersebut tidak boleh kuras habis 50%, jadi 50%. Kuras full entek 100%, jadi 50% saja. 50%. Jadi 50% untuk menjaga pH air dan bakteri baik yang udah ada di dalam tank. Jadi pilek ket mambung ini. Seperti itu. Terus yang keempat ada pemberian pakan. Oh ya sithik meneh. Iki tak promoke Mas Bin. Ini pakan dari Feed Store. Ini pemberian pakan wajib menggunakan ini. Ini wajib pemberian pakan, yaitu tidak usah dipuasa, beri aja cemilan-cemilan atau makan besar itu Senin sama Kamis saja guys. Jadi ya saya menggunakan udang basah itu Senin sama Kamis, dan yang lainnya cemilan ini dari Mas Binu Meiwae. Ini saya beri ini, kunjungi di Shopee juga ada, di di IG-nya Feed Store, Snacker Feed Store, sama di IG-nya saya juga ada, Wahyu Rizal, sama di Den Bimer Shop juga ada. Bisa langsung DM dan bisa order, langsung segera kehabisan, terbukti di seluruh mancanegara, dan alhamdulillah hasilnya mantap jiwa. Itu terbukti di seluruh Kepulauan Jawa dan bisa udah keluar Pulau Jawa juga. Efek lockdown gini jadi malas pada keluar beli udang ya, jadi beli ini aja. Ini saran saya, yaitu order di Snacker Feed Store saja, Shopee-nya. Terus yang kelima ada selalu berinteraksi, si ikan dijak curhat, dijak kelon, dijak dolanan, seperti itu. Maksud saya bukan itu, tapi ya digoda-goda ya, supaya obah tidak deker. Ya mungkin seperti itu aja 5 tips dan triks dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mas Bin, halo Iwae. Yo, itu aja.